Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai mentadabburi surah An-Naba. Sebagaimana biasa, sebelum kita mentadaburi ayat demi ayat dari satu surah, kita terlebih dahulu menjelaskan kandungan umum dari surah tersebut. Nah, sekarang apa kandungan umum dari surah An-Naba ini? Diceritakan oleh para ulama tafsir tentang kandungan umum surah ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bercerita di awal surah ini cerita tentang hari kiamat. Hari berbangkit, hari pembalasan. Ini yang disebut dengan An-Naba atau berita besar. Nah, hari kiamat, hari berbangkit dan hari pembalasan ini sesungguhnya adalah menjadi tanda tanya besar bagi orang-orang musyrik Mekah. Apakah ini benar-benar terjadi atau hanya cerita fiksi? Nah, inilah yang membuat mereka kemudian saling bertanya sesama mereka. Kemudian, saudara-saudara sekalian, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, zat yang maha menciptakan segalanya, yang ajaib-ajaib dan yang indah-indah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan ini semuanya, dan juga sebagai bukti kalau Allah mampu menciptakan semua ini, maka Allah juga Maha mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Kemudian berikutnya diceritakan tentang waktu hari berbangkit yang disebutkan dengan Yaumu al-Ba'thi, atau setelah itu yang disebut dengan Yaumul Fasal, di mana Yaumul Fasal ini adalah hari di mana pada hari itu diputuskan seluruh perkara atau masalah di antara manusia. Dan diputuskan juga ketika itu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, saudara-saudara sekalian, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka jahanam dan berbagai macam siksaan yang sudah Allah sediakan di dalamnya, yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga dengan seluruh nikmat yang ada di dalamnya, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan di akhir surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedahsyatan hari akhirat itu bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu ketika orang-orang yang kufur tadi melihat kedahsyatan pada hari akhirat, mereka minta agar dijadikan tanah saja, sama seperti hewan yang Allah jadikan tanah, tidak ada hisab, tidak ada pengadilan bagi mereka. Baik, saudara-saudara sekalian, sekarang kita mulai mentadaburi surah An-Naba ini ayat demi ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Dijawab oleh ayat berikutnya, Anin naba'il azim, yaitu tentang berita besar, alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka saling berselisih. Apakah berita besar ini betul-betul terjadi atau tidak? Nah, sekarang tentu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah yang dimaksud dengan berita besar ini? Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, yaitu kitab tafsir, beliau mengatakan, wallahu ta'ala a'lam, secara zahirnya, kata beliau, ya, yang mereka perselisihkan di dalam ayat ini, yang mereka saling bertanya tentang berita besar di dalam ayat ini
itu adalah cerita tentang hari kiamat dan hari berbangkit. Nah, apa buktinya? Kata beliau, buktinya adalah karena semua dalil-dalil yang akan disebutkan setelah ini itu semuanya terkait dengan bukti-bukti akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan. Kemudian kata beliau, setelah itu ada ayat yang menyebutkan secara sharih, secara jelas, secara nyata bahwa hari ini adalah hari pemutusan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemutusan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya. Nah, itu ada ayat yang disebutkan setelah ini, ya, bunyinya seperti itu, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan An-Naba'ul Azim, berita besar, yang dimaksudkan dalam ayat ini yang mereka saling bertanya tentang itu adalah cerita tentang hari kiamat, hari berbangkit, dan seluruh rentetan yang terjadi setelah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti mengatakan ya lagi bukti bahwa yang dimaksud di dalam surah ini adalah hari berbangkit. Nanti ada fakta, ada bukti nyata tentang yang terjadi di lapangan. Bahwa kata beliau, ini orang-orang musyrik Mekah banyak yang diingkari oleh mereka. Hari kiamat diingkari oleh mereka. Hari berbangkit diingkari oleh mereka. Hari pembalasan diingkari oleh mereka. Masa yang sama mereka juga mengingkari kerasulan, kenabian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mengingkari Al-Quran. Tapi kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, kalau kita bandingkan antara pengingkaran mereka terhadap hari kiamat, hari berbangkit, dan hari pembalasan, dibandingkan dengan pengingkaran mereka terhadap kenabian baginda Rasul, kerasulan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga terhadap Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bandingkan, ya, maka kita dapati pengingkaran orang-orang musyrik Mekah kepada hari kiamat, hari berbangkit jauh lebih dahsyat daripada pengingkaran mereka kepada kerasulan, kenabian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh lebih dahsyat daripada pengingkaran mereka kepada Al-Quran. Bahkan kalau kepada Nabi, mereka meyakini bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling amanah, orang yang paling jujur. Bahkan juga kepada Al-Quran, walaupun mereka mengingkari, tapi hati kecil mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan kalam manusia. Ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bukti bahwa yang mereka ingkari di sini adalah hari kiamat. Nah, itu kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Nah, ini sebagaimana disebutkan juga di dalam surah Qaf ayat 2 dan 3. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum. Ya, mereka tidak mau menerima ya berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang rasul, seorang yang memberikan peringatan. Anja'ahum mundzirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Dan orang-orang kafir itu mengatakan ini adalah sesuatu yang amat ajaib tentang hari berbangkit. Aidza mitna wa kunna turaba. Apakah ketika kami sudah mati dan kami sudah jadi tanah, kata mereka, dzalika raj'un ba'id, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Nah, kalau itu yang terjadi, itu adalah satu pengembalian yang tidak mungkin terjadi. Nah, ini bukti bahwa pengingkaran mereka kepada hari berbangkit, hari pembalasan, ya, itu jauh lebih dahsyat daripada pengingkaran mereka kepada kenabian atau kerasulan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau pengingkaran mereka terhadap Al-Quran Al-Karim yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud berita besar di sini adalah cerita tentang hari berbangkit, ya, hari pembalasan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan pada ayat berikutnya, kalla saya'lamun, sungguh
mereka kelak akan mengetahuinya bahwa hari berbangkit itu pasti akan terjadi. Tsumma kalla saya'lamun, sampai Allah ulang sekali lagi, sungguh pasti mereka akan mengetahuinya. Nah, ini merupakan ya penegasan kembali bahwa hari berbangkit itu pasti akan terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, pada ayat berikutnya Allah akan cerita tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bukti-bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini kalau difahami dengan baik, itu akan membuat orang yakin bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mudah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Allah berfirman pada ayat berikutnya, Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu sifat bumi, yaitu mihada, yang artinya terhampar. Allah yang menghamparkan bumi ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengatakan maksud daripada mihadan itu adalah mumahadatan lil khalaiqi zalulan lahum, bahwa bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan oleh Allah untuk manusia mengolah bumi ini. Diolah untuk dijadikan di bumi ini tempat tinggal mereka, ya, membuat infrastruktur untuk bercocok tanam atau untuk membuat apa saja yang berkaitan dengan kemudahan dan kesenangan hidup manusia di atas muka bumi ini. Wal jibala autada, dan juga Allah ciptakan gunung-gunung yang merupakan pasak daripada bumi ini. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini disebutkan gunung sebagai pasak. Nah, apa guna pasak? Kita tahu ya, pasak itu gunanya adalah untuk mengokohkan bangunan agar dia tidak bergoyang atau tidak runtuh. Nah, kalau dikatakan gunung sebagai pasak bumi, itu artinya bahwa dengan adanya gunung itu dia akan menahan bumi dari ketergoncangan. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak tergoncang bersama kamu, bersama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas saudara-saudara sekalian, adanya gunung di atas muka bumi ini itu dijadikan sebagai pasak bumi. Nah, penjelasan sederhananya begini. Ahli geologi mengatakan bahwa lempengan bumi yang kita diami ini itu saling bergerak, ya, saling bergerak begini. Nah, ketika lempengan itu bertemu, ya, maka yang satu akan mengarah ke atas seperti ini dan yang satu lagi akan mengarah ke bawah. Nah, yang mengarah ke atas ini akan membentuk bukit-bukit, ya, bukit-bukit dan gunung-gunung. Nah, sementara lempengan yang mengarah ke bawah ini itu akan semakin dalam menghunjam ke bawah. Nah, sekarang gunung, ya, itu diibaratkan adalah sebuah paku, ya. Gunung yang tinggi tadi ini itu diibaratkan sebuah paku yang kita pakukan pada dua keping kayu. Jadi kalau ada dua keping kayu, ini satu, ya, dipakukan di sini tentu akan mengikat, ya, dua paku ini menjadi kokoh, tidak bergoyang. Jadi dua kayu itulah diibaratkan dua lempengan bumi tadi, sementara gunung yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk mengokohkan dua lempengan yang saling bergerak tadi. Kira-kira begitulah penjelasan sederhananya bahwa gunung itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak bumi. Nah, ini semuanya adalah bukti
tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti berikutnya Allah sebutkan, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, para saintis mengatakan begini, bahwa semua yang ada di alam semesta ini semuanya berpasangan. Ya, kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan. Kalau hewan ada jantan, ada betina. Kalau listrik ada positif, ada negatif, atau proton, elektron, dan seterusnya. Nah, ini semuanya adalah berpasangan. Ini kata saintis, ya. Mana yang lain, azwajan itu artinya adalah berbagai macam. Azwajan artinya berbagai macam. Jadi maksudnya bentuk rupa yang berbagai macam. Kalau manusia ada macam-macamnya, ya. Kalau tumbuh-tumbuhan hewan juga ada macam-macamnya. Juga warna kulitnya. Kalau hewan warna bulunya misalnya. Juga kalau manusia ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, dan seterusnya. Nah, inilah maksud daripada wa khalaqnakum azwaja. Maka tinggallah Allah Subhanahu wa taala yang Al-Fardus Samad, yang maha tunggal, agar Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Nah, saudara-saudara sekalian, bukti yang lain lagi yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat. Saudara-saudara sekalian, di sini para saintis itu mengatakan bahwa saat kita tidur itu apa yang terjadi sebenarnya saat kita tidur. Allah tadi mengatakan waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kamu itu adalah istirahat. Nah, kata saintis, saat kita tidur itu yang terjadi adalah bahwa tubuh kita ini akan mengembalikan energi yang hilang, serta melakukan regenerasi kembali. Kalau ada sel-sel yang rusak itu terus diperbaiki, kembali menjadi normal. Sistem tubuh kita ini kembali jadi normal. Itulah yang terjadi ketika orang tidur. Otot-otot juga kembali istirahat, sehingga rasa letih, rasa penat, masa kita bekerja di siang hari itu hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sistem metabolisme kulit kita itu prosesnya akan semakin meningkat. Kemudian juga terjadi proses apa yang disebut dengan detoksifikasi racun, serta memproduksi hormon imunitas. Jadi semua racun-racun itu akan keluar, ya. Hormon-hormon yang bagus itu juga akan meningkat, atau apa yang disebut dengan hormon yang membuat tubuh kita ini makin kebal. Nah, itulah yang terjadi ketika orang tidur. Allahu Akbar. Sungguh Allah itu maha kuasa. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah sebut di sini bahwa malam itu disebut sebagai pakaian. Ya, karena malam itu gelap, menutupi jagat raya semesta ini, itu diibaratkan sebagai pakaian yang menutupi tubuh manusia. Dan salah satu manfaat malam adalah waktu yang paling baik untuk tidur. Nah, mungkin ya penyebutan waktu malam itu datang setelah penyebutan waktu tidur, wallahu ta'ala alam, itu merupakan isyarat ya bahwa waktu tidur yang paling baik itu adalah waktu malam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat berikutnya, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan waktu siang untuk kita bekerja, untuk kita berusaha dan berikhtiar mencari pendapatan kita, agar bisa kita hidup secara terus-menerus. Ada yang kita makan, kita diwajibkan untuk bekerja, dan itu kita lakukan di siang hari. Sampai kemudian ya kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu untuk bekerja itu ya mencari pendapatan, sekali lagi itu adalah memang waktu siang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebut di sini perkataan ma'asya
itu artinya sesungguhnya adalah hidup. Tapi kalau di sini adalah mencari penghidupan, mencari rizki. Karena memang ya sebab orang bisa bertahan hidup itu kalau dia terus berikhtiar dan berusaha untuk mencari rizkinya. Oke, itu dilakukan pada siang hari. Kemudian bukti-bukti lagi yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kalian itu 7 buah langit yang kokoh. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit. Nah, tentu pertanyaannya, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit itu tanpa ada tiangnya? Nah, ini juga bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kemudian 7 lapis langit itu memang ada. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah pernah melaluinya ya ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, bahkan ada pintu-pintunya, dan itu semuanya sudah dilalui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita, ya, sampai saat ini kita tidak mampu untuk mengetahui hakikatnya. Nah, jelas ini menunjukkan sekali lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di malam hari itu ada bulan. Nah, di sini sirajan wahaja ditafsirkan oleh para ulama itu adalah matahari. Nah, saudara-saudara sekalian, matahari itu adalah salah satu bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang manfaatnya sangat banyak sekali untuk manusia. Manusia bisa mendapatkan cahaya terangnya dan juga bisa mendapatkan hawa panasnya. Semuanya dibutuhkan oleh makhluk Allah di atas muka bumi ini, bukan manusia saja. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan yang banyak mengandung uap air itu turunnya hujan yang mencurah-curah. Nah, saudara-saudara sekalian, turunnya hujan itu juga bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa guna hujan? Itu dijelaskan oleh ayat berikutnya, linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami tumbuhkan biji-bijian dan juga tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan juga kebun-kebun yang lebat. Ya, memang saudara-saudara sekalian, dengan adanya air hujan tersebut, tanah yang tadinya tandus, ya tidak ada tumbuh-tumbuhan, itu bisa kemudian ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan kembali. Kebun-kebun yang pepohonannya yang tadi mati itu bisa juga tumbuh kembali. Ada di antaranya yang kemudian berbunga, berbuah, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, baik untuk dimakan oleh ternak mereka ataupun dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu dari tanah yang tandus, dengan turunnya hujan, tumbuh kembali tumbuh-tumbuhan, itu sesungguhnya sekali lagi adalah isyarat bahwa Allah Maha mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, baik saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya, ketika membaca ayat-ayat seperti ini yang bercerita tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalaulah orang itu kemudian mau memikirkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, tentu ini akan membuat dirinya untuk berpikir, ya, berpikir begini. Jika semua ini mampu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia harus berpikir begini. Tentulah bahwa menghidupkan orang yang sudah mati itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga keyakinan seperti ini akan bisa menyebabkan dia dapat meyakini bahwa hari berbangkit itu pasti akan ada. Hari pembalasan itu pasti akan ada. Hari kiamat itu pasti akan ada. Sehingga kemudian mendorong dirinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya tumbuh dalam diri orang-orang yang mau menggunakan akalnya.
ya memikirkan ayat-ayat Allah yang seperti ini. Nah, seperti yang terjadi pada seorang Arab Badui yang diceritakan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, ya ibn Malik katanya begini, nuhina an nas'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an syai'in. Kami pernah dilarang oleh Nabi untuk bertanya tentang sesuatu. Fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyatil 'aqilu. Maka membuat kami kagum ada seorang Arab Badui yang punya akal, fayas'aluhu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasma'u, kami kemudian mendengar. Faja'a rajulun min ahli al-badiyati, tiba-tiba orang itu datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, faqala ya Muhammad. Dia kemudian mengatakan, ya Muhammad, atana rasuluka, datang kepada kami utusanmu. Faza'ama lana annaka taz'um anna Allah arsalak. Maka utusan itu mengatakan bahwa engkau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutusmu. Qal sadaq. Kemudian Rasulullah mengatakan, iya, utusan aku itu benar, dia jujur bahwa aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Qal faman khalaqas sama. Orang Arab Badui itu kemudian bertanya kepada Nabi, siapa yang menciptakan langit? Qal Allah. Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Qal faman khalaqal ard. Dia kemudian bertanya lagi, siapa yang menciptakan bumi? Qal Allah. Rasulullah kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Qal faman nasaba hadhil jibal. Kemudian orang Arab Badui itu bertanya lagi, siapa yang menancapkan gunung-gunung ini? Wa ja'ala fiha ma ja'al, dan menjadikan apa saja yang ada pada gunung itu. Qal Allah. Rasulullah kemudian mengatakan lagi, Allah yang menjadikan itu semuanya. Kemudian orang Arab Badui itu mengatakan begini, qal fabilladzi khalaqas sama. Dia mengatakan, demi yang telah menciptakan langit. Wa khalaqal arda, dan juga yang telah menciptakan bumi. Wa nasaba hadhil jibal, dan yang telah menancapkan gunung-gunung ini. Allahu arsalak, adakah Allah yang telah mengutusmu? Qala na'am. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Qal wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin, dan kemudian dia mengatakan bahwa utusanmu itu mengatakan kepada kami bahwa kami wajib melakukan ibadah salat fi yaumina wa lailatina, siang dan malam, 5 kali sehari semalam. Qala sadaq. Nabi kemudian mengatakan, iya, orang itu benar, utusan aku itu benar. Qal fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Kemudian dia bertanya lagi, demi Allah, demi yang mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkan engkau bihadza, dengan perintah seperti ini? Qala na'am. Nabi kemudian mengatakan iya. Sampailah saudara-saudara sekalian, dia bertanya tentang zakat, dia bertanya tentang puasa, dia bertanya tentang haji, dan dia mengatakan, ya, qala wallazi ba'atsaka bil haqq la azidu alaihinna. Nah, setelah dapat jawaban semuanya, dia mengatakan bahwa aku akan menjalankan seluruh, ya, yang disebutkan tadi. Yang disebutkan itu adalah semuanya terkait tentang rukun Islam, mulai daripada salat, puasa, zakat, dan haji. Dia mengatakan, saya akan jalankan semuanya ini, aku tidak tambah dan aku tidak akan kurangi, ya. Maka Nabi kemudian mengatakan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Jika orang itu jujur, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Jadi saudara-saudara sekalian, di awal hadis tadi ini bisa kita lihat dia coba mengkaitkan alam semesta ini, kemudian dijawab oleh Nabi, semuanya ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kemudian membuat dia beriman kepada Allah, beriman kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia nampak bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa cerita orang Arab Badui, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang ya apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin di antaranya adalah di dalam Al-Qur'an Allah banyak cerita tentang bukti-bukti kekuasaannya. Allah itu ya maha kuasa. Allah itu maha agung. Allah itu maha besar. Nah, seharusnya dengan bukti-bukti yang sudah kita lihat ya di dalam Al-Qur'an ataupun yang kita lihat di alam semesta ini, seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat iman kita semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau keyakinan kita mantap, ya, yakin kita bahwa akhirat itu pasti datang, akhirat itu pasti ada, hari berbangkit itu pasti ada, hari pembalasan itu pasti akan terjadi, surga neraka itu juga pasti ada. Karena itu semua keyakinan-keyakinan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat persiapan menghadapi hari akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.